Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang bahagia. Jumpa lagi bersama Ustazah dalam kegiatan rutin BDR atau belajar dari rumah. Baiklah, pada pagi ini hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021, kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku pada pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, tentang pola lantai gerak tari. Yang kedua, tentang menemukan informasi dalam teks. Dan yang ketiga, tentang perubahan bentuk energi listrik. Pada pembelajaran 2 ini, sebelum Ustazah jelaskan materi, marilah kita dengarkan pertanyaan dan pernyataan yang Ustazah sampaikan. Dalam negara kita, yaitu negara Indonesia, ada berbagai macam suku bangsa atau berbagai macam keragaman budaya. Salah satunya adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Karena kita di sini mayoritas adalah suku bangsa Madura, maka Ustazah tampilkan 2 bentuk tarian dari suku Madura, yaitu tari Muang Sangkal. Yang kedua adalah tari Pecut. Yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang gerak para penari. Dari setiap gerak para penari, maka dapat kita perhatikan bagaimana formasi para penari tersebut. Apakah tetap berada pada satu gerakan, atau yang kedua bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari, apakah mereka tetap menghadap ke depan atau ada sebagian atau seluruhnya yang kemudian berubah pada gerakan berikutnya yaitu menghadap ke belakang. Itu yang akan menjadi permasalahan kita yang pertama, yaitu pada KD 3.3 tentang pola lantai gerak tari. Perlu kalian ketahui bahwa saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran, garis lurus, lengkung, atau bentuk segitiga. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui oleh penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner yang dimaksud untuk dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Berikut Ustazah tampilkan contoh pola lantai yang biasa ditampilkan oleh para penari. Yang pertama yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal karena dari ujung atas ke ujung, dari ujung kanan atau dari ujung kiri ke ujung kanan bawah, atau dari belakang ke depan, dari ujung belakang ke ujung depan, ujung belakang, dari ujung depan ke ujung belakang, itu termasuk formasi diagonal. Yang kedua yaitu formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Boleh garis lurus ke depan atau garis lurus ke belakang. Yang keempat yaitu formasi penari membentuk pola zigzag. Pola lantai zigzag berupa seperti huruf Z. Yang kelima yaitu formasi penari membentuk pola lantai lingkaran, dan yang terakhir membentuk pola lantai segi 3. Berikutnya, tidak hanya pada gerakan tari yang perlu kita fokuskan atau perlu kita perhatikan dengan seksama, akan tetapi juga pada sebuah atau suatu teks yang kita baca. Agar apa? Agar kita dapat menemukan informasi lebih baik, informasi yang lebih yang informasi yang kita perlukan. Nah, seperti pada kompetensi dasar yang kedua berikut yaitu menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh. Jika perlu, bisa kalian ulang untuk lebih memahami. Yang kedua, merumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan sesuai dengan isi teks. Yang keempat atau yang terakhir, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca agar kalian lebih memahami atau bertukar informasi dengan teman yang memang sudah sama-sama membaca teks yang sama. Mudah kan untuk menemukan informasi dari sebuah teks dan menemukan gerakan atau bentuk pola lantai dari sebuah tarian. Maka Ustazah lanjutkan pada kompetensi dasar yang terakhir, yaitu 3.3 perubahan bentuk energi listrik. Perlu kalian ingat atau marilah kita mengingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti tidak akan asing lagi tentang atau bentuk dari gambar-gambar yang akan Ustazah berikan berikut. Karena ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu senter listrik, lemari pendingin, setrika, dan kipas angin. Semua benda tersebut termasuk peralatan listrik atau peralatan elektronik yang dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik di sini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Energi itu perlu kalian ingat bahwa energi tidak dapat kalian ciptakan ataupun dimusnahkan. Energi listrik itu hanya dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya pada setrika, lemari pendingin, lampu senter, dan kipas angin. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Dan apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Nah, penjelasan dari 4 pertanyaan tersebut dapat kalian pelajari pada buku tema 7 buku siswa halaman 61. Akan tetapi masih terkait dengan 4 pertanyaan ini, Ustazah jelaskan tentang bentuk perubahan dari energi listrik menjadi energi lain pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, maka energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak, sehingga blender dapat bekerja secara maksimal. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya pada bel listrik atau electric bell. Ketika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi, sehingga ketika bel listrik itu dipencet akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya ya benar sekali, yaitu pada lampu. Lampu itu paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saklar lampu ditekan, energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya, sehingga lampu yang tadinya mati akan otomatis menyala. Yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi panas, contohnya pada setrika atau pada pemanggang roti. Jika kalian ingin memanggang roti atau membuat roti bakar, pencet tombol pada pemanggang roti. Dengan cara ditekan, maka energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti sehingga roti menjadi terpanggang atau menjadi roti panggang. Yang terakhir, yang kelima, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Ini juga benda yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik bagi siswa-siswinya Ustazah atau Bapak Ibu di rumah, yaitu televisi. Nah, ketika tombol power pada televisi ditekan, maka energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya berupa gambar-gambar yang tampil dari layar televisi kita dan bunyi berupa suara-suara yang tampil
atau yang terdengar dari televisi kita. Nah, dari penjelasan yang Ustazah sampaikan tadi, maka dapat Ustazah simpulkan yaitu yang pertama, pola lantai merupakan garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Dan pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Jadi tidak hanya penari individu atau berpasangan yang dapat membentuk pola lantai, tapi juga oleh penari kelompok. Yang kedua, ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks, yaitu membaca teks dengan seksama, merumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba, menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan, dan terakhir melakukan diskusi dengan teman. Yang terakhir yaitu kode 3.3, peralatan listrik dan peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi bunyi, dan sebagainya. Demikianlah pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya siswa-siswi yang soleh, solihah. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.